بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة وبعد أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه فأحييكم جميعا بتحية الإسلام تحية أهل الجنة تحية مباركة من عند الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap pengurus Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro yang saya hormati, jamaah sekalian yang hadir di majelis kajian ba'da subuh kali ini. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Semoga hari ini lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Allah lindungi kita semuanya dari segala mara bahaya, musibah, dan segala dari penyakit-penyakit yang menular. Amin. Semoga saudara-saudara kita, Allahumma shfih mardana wa mardal muslimin. Saudara-saudara kita atau jamaah dari Masjid Al-Aqsa yang sakit, Allah sembuhkan. Yang punya hajat-hajat, Allah mudahkan. Yang disulit, Allah mudahkan semua urusan-urusannya. Kita doakan saudara-saudara kita yang mungkin ada ya saudara-saudara kita yang tertimpa musibah baru kemarin di Sulawesi Barat, di Mazini dan sekitarnya. Semoga Allah berikan ketabahan, Allah mudahkan semua mereka, kesabaran, ya. Yang wafat Allah terima segala amal solehnya karena gempanya lumayan cukup ya, 6,2 skala Richter ya. Ya, gempanya dari pagi kemudian datang lagi. Mudah-mudahan Indonesia, negeri yang kita cintai ini Allah jauhkan semuanya dari mara bahaya dan musibah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, shalawat salam kita sampaikan kembali pada ba'da subuh kali ini kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapa saja dari umatnya yang senantiasa setia mengikuti jejak langkah beliau kelak. Semoga kita dikumpulkan di barisan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Allahumma amin. Ya Allah, sesungguhnya kami pagi hari ini memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada terpendam pada hari ini. Allahumma inna nas'aluka khaira hadal yawm wa khaira ma fih wa na'udzu bika min syarri hadal yawm. Dan sesungguhnya kami semua berlindung kepadamu dari kejelekan, kejahatan, keburukan yang ada pada hari ini, wa syarri ma fih, dan keburukan-keburukan yang ada padanya. Semoga sekali lagi Allah Subhanahu wa taala lindungi kita semua dari segala mara bahaya dan segala penyakit-penyakit yang mengerikan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagian kedua daripada kajian kita melanjutkan bulan lalu adalah tentang Wasiqatul Madinah atau Sahifatul Madinah, Piagam Madinah. Nanti kita akan bahas komentar-komentar beberapa ulama yang membahas tentang Piagam Madinah ini. Ya, kalau dulu hanya klausel-klausel yang kita baca, itu pun belum komplit, maka pagi hari ini kita akan tuntaskan.
Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sosok Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia yang terbaik yang terlahir di atas muka bumi ini, yang kemudian mengemban risalah terakhir, yaitu ajaran Islam. Begitu Rasulullah SAW selama 13 tahun berada di kota Mekah, kemudian turunlah perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa taala ke kota Madinah. Rasulullah SAW kemudian membangun sebuah tatanan peradaban civil society, kalau kita kenal dulu ya, masyarakat sivil yang kuat, yang luar biasa, yang semuanya ya elemen masyarakat Madinah, baik dari musyrik Arab, dari Yahudi Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, dan juga kaum muslimin, baik yang datang dari Mekah, yaitu kaum muhajirin dan kaum ansor. Rasulullah SAW perkuat semua barisan mereka. Makanya kemudian Rasulullah ya tidak lama kemudian sampai di kota Madinah, setelah membangun masjid, memperkuat ukhuwah internal, Rasulullah bangun ukhuwah nasionalisme lah bahasa kita sekarang. Ukhuwah wataniyah ya kalau diistilahkan sekarang, melibatkan semua komponen elemen masyarakat Madinah. Yang satu tujuannya semua sama, mempertahankan Madinah, kedaulatan Madinah, kesejahteraan Madinah, memajukan Madinah ya, mempertahankan kedaulatan Madinah jika ada musuh menyerang dari luar. Yang pertama, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diringkas oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Kalau kita baca dalam Sirah Ibnu Hisam, ini banyak sekali ya, tapi intinya sama. Banyak sekali beliau perinci semua bani-bani yang ada di kota Madinah. Tapi oleh Syekh Ramadan Al-Buti itu disingkat saja ya poin-poin yang terpenting ya. Yang pertama jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan isi yang pertama atau the point ini menyegarkan kita. Al-muslimuna min Quraisy wa Yathrib, kaum muslimin baik yang datang dari Quraisy, suku Quraisy maksudnya adalah saudara-saudara kita muhajirin, wa Yathrib dan saudara-saudara kita kaum Ansor yang ada di kota Madinah. Teks aslinya masih menggunakan Yathrib ya. Wa man tabi'ahum, dan juga orang yang mengikuti mereka ya. Falihaqa bihim, bertemu dengan mereka, berafiliasi dengan Quraisy muhajirin dan berafiliasi dengan Ansor Madinah, wajahada ma'ahum, dan berjuang bersama-sama mereka. Ummatun wahidatun min duninnas, adalah mereka satu kesatuan ya, bagaikan satu tubuh kal jasadil wahid, yang tidak bisa dipisahkan. Jadi Rasulullah SAW dalam hal poin pertama ini memperkuat barisan internal kaum muslimin. Tidak ada perbedaan antara Quraisy ya, kaum muhajirin dan kaum ansor, serta orang-orang yang berafiliasi kepada mereka manakala mereka berjuang bersama. Ya. Yang kedua, haula'il muslimuna jami'an ala ikhtilafi qabailihim yata'aqaluna bainahum. Orang-orang muslim tadi dalam klausal atau butiran pertama, baik dari muhajirin dan ansor ya, adalah umat yang satu, saling menanggung beban, yata'aqaluna bainahum. Walaupun beragam kabilah-kabilah suku-suku mereka saling menanggung ya. Yafduna alaihim bil ma'ruf wal qisti bainal mu'minin. Jika ada orang di antara mereka yang terzolimi atau ditawan ya, atau terbunuh, melakukan kesalahan, maka ketika membayar diat, mereka harus mengeluarkan diatnya itu. Masya Allah. Jadi takaful, tadamun di sini dinampakkan sekali, saling sepenanggungan, saling serasa. Yang ketiga, innal mu'minina la yatrukuna mufarrajan bainahum an ya'tuhu fi fidain aw aklin. Ya. Orang-orang yang beriman baik dari kaum Ansor ataupun kaum Muhajirin
la yatrukuna mufarrajan an ya'tu fi fida au aqlin. Tidak boleh membiarkan saudaranya kaum muhajirin atau ansor yang tidak mampu membayar fida, denda, diat, ya, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Mereka harus patungan, mereka harus membantu saudara-saudaranya tadi yang tidak mampu. Innal mu'minin yang kedua, ala man bago minhum au ibtago dasi atau zulmin au ismin au udwanin au fasadin bainan nas wa anna aydiyahum jami'an alaih walau kana waladu ahadihim. Saya ulangi, innal mu'minina ala man bago minhum أو ابتغى دسيئة ظلم أو إثم أو فساد بين المؤمنين وأن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم. Orang-orang beriman baik dari Ansor dan Muhajirin, kalangan Ansor atau Muhajirin, ya, mereka bersatu padu, ya, melawan, ya, menghadapi orang-orang yang melakukan kezaliman, permusuhan, kerusakan, ya, di tengah-tengah kaum mukminin, di tengah-tengah masyarakat Madinah. Mereka harus satu padu melawan orang yang melakukan kezaliman, ya, tengok dosa, kerusakan di tengah-tengah kaum mukminin. Wa anna aydiyahum alaihi jami'an. Mereka, tangan mereka harus satu, ya, menghadapi kezaliman itu. Jadi diberikan balasan, dihadapi kezaliman itu, ya, orang yang berbuat kerusakan. Walau kana waladu ahadihim, walaupun orang yang melakukan kejahatan, melakukan kerusakan tadi, harus dikasih punishment, iqab, sanksi, walaupun yang melakukan itu, hal tersebut adalah anak mereka sendiri. Maka di sini tidak ada pilih kasih, keadilan, supremasi hukum kalau bahasa sekarang itu ditegakkan benar oleh Rasulullah SAW. Siapapun yang melakukan zaliman, melakukan kerusakan, mereka harus menghadapi itu. Ya, mereka bersatu padu menghadapi kezaliman itu. Walaupun yang melakukan kezaliman itu keluarga mereka sendiri, anak mereka sendiri, mereka harus memberikan sanksi yang kuat. Apa maknanya? Ya, Rasulullah SAW tidak memberikan perbedaan pilih kasih. Kalau berbuat kerusakan, kezaliman, ada sanksinya yang tegas. Disinilah letak keadilan itu. Kalau keadilan ditegakkan, maka seimbang. Kalau keadilan tidak ditegakkan, maka tidak ada keseimbangan. Rusak nanti tatanan. Ya, tatanan akan rusak sekali. Ya. Selanjutnya, karena sesungguhnya dunia ini, Bapak Ibu, Allah ciptakan dengan sebuah hukum keseimbangan, ya, keseimbangan. Wasyamsu tajri li mustaqarri laha zalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahun. Semuanya keseimbangan. Maka kalau ada yang melakukan kejahatan, kezaliman, ya, melakukan udwan, ya, permusuhan, itu orang-orang yang beriman, kata Rasul, harus bersatu padu melawan mereka semuanya. Ya, tidak pandang bulu, harus ditegakkan. Seperti kisah seorang wanita terkenal, wanita Bani Mahzum, ya, waktu itu melakukan pelanggaran pidana, ya, mengambil harta orang. Gemparlah waktu itu masyarakat, ya, dengan kejadian seorang wanita ini, ya. Kemudian Rasulullah SAW mendapatkan informasi dari Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini adalah orang yang dicintai oleh Rasul karena ayahnya adalah dulu bekas pelayan Rasulullah SAW, ya, dan putra angkat beliau, ya, Usamah, ya, Zaid bin Harithah, ya.
Ayahnya Zaid bin Harithah, anaknya Usama. Usama kemudian ingin melobi-lobi lah bahasa kita supaya diringankan hukuman itu. Rasulullah SAW tidak terima, ya, tidak menerima. Ya, kemudian Rasulullah merah matanya, wajahnya. Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu Allah binasakan karena tidak ada prinsip keadilan di dalamnya. Nauzubillah min dzalik. Kita berharap negeri yang kita cintai ini menegakkan keadilan itu. Apa namanya itu dalam bahasa hukumnya? Persamaan di depan mata hukum. Ya kan? Jauh-jauh hari Rasulullah 1400 tahun lebih lalu sudah menegakkan ini. Equality, ya, apa dalam bahasa hukumnya yang bapak-bapak itu tahulah ya. Intinya orang berkedudukan sama di mata hukum. Kalau salah ya dikenakan sanksi. Ya, dia boleh membela, ajukan di pengadilan. Ya, jangan pilih kasih. Kalau pilih kasih, maka tidak ada keadilan di situ. Udah hancur nanti tatanan. Karenanya Rasulullah mengatakan, innama ahlakal ladina man kana qablakum, sesungguhnya umat-umat terdahulu Allah cabut keberkahannya, Allah hancurkan mereka. Idza saraqa fihi musyarifu tarakuh. Kalau orang-orang mulia, para pejabat, para petinggi syarif, ya, melakukan pelanggaran, mencuri, sarik, di sini saraqa sarik. Kalau sekarang mungkin korupsi, mengambil harta rakyat atau harta negara, apa namanya, korupsi, ya, mengambil apa namanya, uang rakyat, ya, kasus umpama yang terbesar, ya, kasus yang terbesar yang sudah ditangani oleh aparat, kita tahu di masa pandemi begini, di markup dan seterusnya ya, ya, ada bansos dan seterusnya, ya, mungkin dibiarkan atau diringankan, ya, sudah hancur nanti. Tetapi sebaliknya, wa idza sarqa fihi mudzaib, jika yang melakukan pelanggaran itu orang lemah, mungkin hanya mengambil jagung, pisang, semangka, atau mengambil sandal, atau mengambil sesuatu yang untuk mengganjal perutnya dalam kondisi ya yang serba sulit ekonominya, dihajar habis-habisan, aqamu alil had, ditegakkan hukum yang seberat-beratnya. Ya, itu yang membuat kehancuran umat terdahulu. Ya, kemudian Rasul menutup hadisnya. Ini hadis saya ungkap atau saya utarakan untuk memberikan penegasan poin tadi. Karena yang beriman, baik muhajirin ansor, harus bersatu padu menghadapi kezoliman, kerusakan yang dilakukan siapapun dia di Madinah. Walaupun anak mereka sendiri. Jadi tidak ada pandang bulu. Salah-salah, benar-benar. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, walau anna Fatimah binta Muhammadin sarqat laqata'tu yadah. Sekiranya putri Muhammad ini Fatimah melakukan pelanggaran mencuri, juga saya akan potong tangannya. Dahsyat. Tidak ada pandang bulu di hadapan Rasulullah SAW. Ini menunjukkan Rasulullah SAW benar-benar konsen untuk penegakan keadilan, ya, menjauhkan daripada masyarakat akan kezaliman. Yang selanjutnya, la yaqtulu mu'minun mu'minan fi kafirin. Orang yang beriman, ya, baik muhajirin, ansor, tidak boleh mereka dikisos, dibunuh dikarenakan melakukan pelanggaran, umpamanya terjadi kesalahan membunuh orang kafir. Ya, orang kafir di Madinah, ada musyrik, ada Yahudi tadi. Jika mereka terbunuh, maka menurut para jumhur ulama, jumhur mayoritas ulama, mereka tidak boleh dikenakan kisos. Karena dalam Islam, hukum orang yang membunuh, Bapak Ibu, dia harus kemudian mendapatkan balasan yang setimpal setelah, ya, dihadapkan di persidangan, di mahkamah, ya, kecuali bila ahli waris daripada yang terbunuh tadi memaafkan. Kalau memaafkan, maka dia harus membayar denda diat. Lah, denda diatnya tadi itu ditanggung oleh semua kaum muslimin yang kita terangkan tadi. Tetapi jika kejadian kasus itu adalah objeknya orang-orang di luar kita, baik musyrik atau Yahudi yang ada di Madinah, maka orang mukmin tadi tidak boleh dikisos. Ya, karena darah iman itu mahal sekali, darah orang yang beriman.
Ya kan? Rasulullah SAW pernah bersabda, la zawalu dunya ahwanu indallahi min qatli mu'min bighairi am. Sungguh dunia seisinya ini hancur runtuh, ya, hancur runtuh dunia ini tidak ada artinya, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah daripada terbunuhnya satu darah mukmin tanpa hak. Tengok itu. Makanya jumhur ulama mengatakan kalau ada case kejadian, bagaimana kaum mukmin kemudian terjadi mengalirkan darah orang di luar mukmin di Madinah, maka menurut jumhur ulama tidak boleh dikisos. Dan ini sesuai apa yang Rasulullah SAW sebutkan dalam klausal ini. Yang selanjutnya, wala yansuruka firun ala mu'min. Orang yang beriman itu tidak boleh menjadi pengkhianat. Ya, wala yansuru kafir ala mu'min. Tidak boleh menjadi pengkhianat. Apa maksudnya pengkhianat? Membantu musuh. Berkhianat, musuh dalam selimut. Ya, nggak boleh dia. Ketahuan, sanksinya besar. Masih ingat kisah sebelum terjadinya Fathu Makkah? Ya, Rasulullah SAW ingin merencanakan berangkat ke Makkah waktu itu kan. Ada salah seorang warga Madinah yang kemudian menulis surat, ya, dititipkan kurir. Masih ingat itu? Beberapa tahun yang lalu kita bedah, ya, tahun lalu itu, ya. Nah, kemudian membocorkan rencana rahasia Rasul. Nah, dalam klausal ini, pasal ini, tidak boleh orang mukmin membantu berkolaborasi dengan orang kafir. Ya, ini jadi pengkhianat. Kalau sudah begitu, sanksinya dihabiskan. Jadi ini bahaya sekali itu barisan kaum muslimin. Harus dijaga itu rahasia penting. Akhirnya Rasulullah menyuruh sahabat dan ponakan beliau Abu Thalib beserta 2 orang sahabat untuk mengejar kurir. Setelah dikejar di pertengahan antara Madinah dan Makkah, ya, di satu rest area lah kalau sekarang perkebunan, Ali bin Abi Thalib dibantu oleh orang 2 sahabat menemui seorang kurir ini. Ente bawa apa? Kata Ali. Aku nggak bawa apa-apa. Keluarkan itu. Apa yang Anda bawa. Kalau tidak, engkau kena saksinya. Ya. Akhirnya ngaku dia dibawa. Bawa sesuatu surat. Sampai di Madinah. Kembalikan Ali. Untung aja itu belum sampai ke Mekah itu, ya. Rencana Rasul. Maka wala yansuru kafir ala mu'min. Tidak boleh orang yang beriman membantu berkolaborasi untuk melakukan pengkhianatan, membantu orang di luar kita, mengalahkan kaum mukmin. Tidak boleh. Setelah dibawa di Madinah, dibuka oleh Rasul. Apa yang terjadi? Min Abi Balta'ah. Dari Abi Balta'ah. Ya. Rasulullah panggil ini. Mengapa kau tulis begini surat ini? Bagaimana kalau bocor rencana saya, rencana kaum mukminin? Abi Balta'ah kemudian memohon ampun kepada Rasulullah SAW. Saya lakukan ini, ya Rasul, bukan untuk membocorkan rahasiamu, rahasia negara. Ini hanya semata-mata untuk menjadi perlindungan buat keluarga saya. Engkau tahu saya hijrah ke Madinah bersamamu tidak banyak membawa keluarga. Saya ingin nanti mereka selamat, ya. Jika engkau mau berangkat ke Makkah. Padahal Rasulullah ingin aman, damai, ya kan? Akhirnya ada Umar dan beberapa sahabat, ya Rasul, izinkan saya untuk menebas leher orang ini karena dia sudah menjadi pengkhianat. Ya, Rasulullah bersabar. Dilihatnya Abi Balta'ah ini ternyata adalah sahabat yang mulia, pernah ikut pertempuran Badar. Kita tahu orang yang ikut pertempuran Badar itu nilainya sangat tinggi di hadapan Allah dan Rasulnya. Dikarenakan dia pernah ikut pertempuran Badar lah ini, kemudian Rasulullah maafkan. Ini salah satu contoh kasus, ya, bagaimana dalam Islam itu tidak boleh kita menjadi pengkhianat, berkolaborasi dengan musuh. Makanya ketika itu kemudian turun surat Al-Mumtahanah, juz 28, ayat 1,
Ya auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Nah, ada wala wal bara. Wahai orang yang beriman, jangan kalian jadikan musuh dan musuh kalian orang-orang yang kalian dukung, orang-orang yang kalian cintai, orang-orang yang kalian berjuang bersama mereka. Ya, jadi tidak boleh orang mukmin membantu orang di luar mukmin untuk mengalahkan kaum mukminin. Selanjutnya, zimmatullahi wahidah yujiru alaihim adanahum wal mu'minuna ba'duhum mawala ba'du dan nas. Jaminan Allah itu satu, diberikan kepada orang yang lemah. Orang yang lemah itu harus dibantu. Ya, dan orang yang lemah itu kuat di hadapan Allah dan Rasulnya yang dizolimi. Dan orang yang kuat yang berlaku zolim itu sebaliknya lemah di hadapan Allah dan Rasulnya. Wal mu'minuna ba'duhum mawali ba'd min duninas. Orang yang beriman itu harus satu padu. Ya, kalbunyan seperti bangunan. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Ya, dimanapun mereka berada. Selanjutnya, la yahillu li mu'minin aqarra bima fis sahifati wa amana billahi wal yawmil akhir an yansura muhdisan aw ayyawihi. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya serta beriman kepada yaumil akhir tidak halal bagi mereka, maka haram maksudnya kalau tidak halal memberikan bantuan kepada orang yang melakukan tindakan kejahatan, membantu orang yang melakukan tindakan kejahatan atau memberikan tempat tinggal. Jadi kalau ada orang melakukan kejahatan harus dihadapi sama-sama. Jangan tambah diberikan dukungan atau diberikan tempat akomodasi, tempat tinggal, ya. Au wa inna man nasaruhu au awau fa inna alaihi la'natullah wa ghadabihi yaumil qiyamah. Orang yang memberikan tadi pertolongan bantuan kepada orang yang melakukan kejahatan, tindak kejahatan di Madinah, itu mendapatkan ancaman laknat Allah Subhanahu wa taala dan kemurkaannya di hari kiamat. Wala yu'khadhu minhu sarfun wala adlun, ya. Mereka nanti tidak lagi bisa diambil persaksiannya karena dia sudah memberikan bantuan orang yang melakukan tindakan kejahatan. Dalam perspektif hukum pidana pun kita kena sanksi. Jika ada orang bawa narkoba, kita tidak melaporkan, atau bahkan kita lindungi dia, atau bahkan kita kasih penginapan, kita kena. Misalnya ada bandit, ada pembunuh, apapun dia yang melakukan pelanggaran, kemudian kita bantu, kita sinergi, kita berikan tempat, ya kita kena juga. Itu dalam hukum positif. Jauh-jauh hari Rasul sudah meletakkan dasar-dasar itu. Karena mereka berarti kompromi. Yang selanjutnya, al-yahudu yunfikuna ma'al yahud madamu muharibin. Nah, ini kewajiban orang Yahudi yang berada di Madinah, mereka harus mengeluarkan biaya kebutuhan peperangan untuk melawan musuh dari luar. Ya, jika mereka masih berada di Madinah karena diikat tadi. Mereka mengeluarkan dana juga kewajibannya. Ya. Yang selanjutnya Yahudu Bani Auf ma'al mu'minin. Orang Yahudi Bani Auf itu sama, ya, bersama orang-orang mukmin Madinah, baik dari Muhajir dan Ansar. Kedudukan hak dan kewajibannya. Lil Yahud dinuhum. Orang Yahudi berada di Madinah, baik dari Bani siapa tadi semuanya yang kita sebut, Bani Auf. Kalau di Sirah Ibnu Hisam itu ada Banu Sa'adah, Banu Jasim, semuanya, ya. Semuanya disebut oleh beliau, Yahudi ya, Bani Auf dan semuanya, Bani Najjar, Bani Haris, Bani Sa'idah, semuanya diberikan haknya. Ya, lil Yahudi dinuhum, orang-orang yang Yahudi tadi diberikan hak kebebasan menjalankan agama mereka. Tengok, sebuah
peradaban Islam yang luar biasa. Jadi tidak Rasulullah SAW tidak otoriter atau tidak pilih kasih, diberikan kebebasan untuk beribadah mereka. Walil muslimina dinuhum, demikian juga sebaliknya orang-orang yang beriman juga diberikan kebebasan menjalankan ibadah agamanya. Ini juga kalau kita tarik ada ruh-ruh yang kita hafal dalam undang-undang dasar kita. Negara menjamin setiap penduduknya, pemeluknya untuk menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Dijamin oleh negara. Jadi kalau kita beragama tidak dijamin, ya apa gunanya ada negara? Kan begitu. Ya, kita mengaji, berceramah gini, dijamin oleh negara seharusnya. Karena keyakinan kita, agama kita. Jadi kalau semua dikatakan kacau, radikal, radikul, apa yang dimaksud dengan radikal, radikul? Kacau semua jadinya. Tengok ini piagam ini. Orang Yahudi, walil Yahud dinuhum. Orang Yahudi diberikan din agama mereka. Lakum dinukum walil. Walil muslimin dinuhum. Orang-orang yang beriman, kaum muslimin, muhajirin, ansar juga melakukan hal yang sama. Diberikan kebebasan menjalankan agama. Illa man zalama au athimah. Kecuali orang yang melakukan kezaliman, melakukan dosa, fa innahu la yutagha illa nafsuhu. Orang yang melakukan itu akibatnya kembali kepada dirinya dan keluarganya. Kalau dia melakukan kezaliman, nanti akibat kezaliman itu kembali kepada orang yang melakukan kezaliman dan juga akan berimbas ke keluarganya. Jadi luar biasa itu. Selanjutnya, inna 'alal yahudi nafaqatuhum wa 'alal muslimin nafaqatuhum. Orang-orang Yahudi baik orang-orang Yahudi harus atau wajib mengeluarkan nafkah, dan orang-orang muslim baik Ansor Muhajirin juga mengeluarkan nafkah. Nafkah itu pembiayaan tadi. Pembiayaan ya, kalau kita bilang sekarang iuran, pembiayaan untuk mempertahankan Madinah. Mungkin kalau ada pertempuran perlu perlu finance, perlu kekuatan dana, harus sama-sama. Walil muslimina dinuhum mohon maaf, wa inna bainahumun nas ala man haraba ala ahli hadhihi sahifah. Wa inna bainahumun nas ala man haraba ahli hadhihi sahifah. Dan orang-orang Yahudi dan orang Muslim berhak mendapatkan pertolongan, naungan bagi siapa saja yang memerangi mereka, yang bergabung sepakat dengan klausal-klausal piagam atau perjanjian Madinah ini. Jadi diberikan naungan pertolongan. Ya. Ya, dan mereka harus satu padu ya, membantu ya, melawan orang-orang yang memerangi kaum muslimin di Madinah. Kullu ma kana baina ahli hadhihi sahifa min hadatsin aw istijarin yukhafu fasaduhu fa inna maraddahu ila Allah azza wa jalla wa ila Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika di dalam klausal-klausal butiran-butiran piagam Madinah ini ada sesuatu yang dipersengketakan, istijar, diperselisihkan, yang nanti dikhawatirkan membuat kekacauan, kerusakan, maka dikembalikan keputusannya kepada Allah dan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau nanti terjadi gesekan apa dan perselisihan, apa solusinya? Kembali kepada keputusan Allah dan Rasulnya. Yang selanjutnya, man kharaja minal madinati amin wa man qa'ada amin illa man zalama wa asima. Allahu akbar. Orang yang berada di kota Madinah, berdomisili di Madinah, penduduk Madinah, baik dari kalangan siapapun dia, Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraiqah, Bani Quraiza, Bani Qainuqa, atau musyrik, Aus, Khazraj, atau orang yang muhajirin ansar, amin. Ya, keluar dari Madinah mereka dijamin darahnya. Au qa'ada amin, atau berada di Madinah amin. Berarti apa ini Bapak Ibu kira-kira? Mungkin anak Bapak Ibu atau kita ada yang mengambil kuliah hubungan internasional. Warga Madinah dimanapun berada dijamin nyawanya. Baik dia berada di luar Madinah. Berarti kalau sekarang kita berada di luar negeri kan. Hanya ada hubungan internasional, ada kementerian luar negeri, ada diplomat.
ya itu tugasnya melindungi setiap warga negara dia, harus dibela. Tengok kata Rasulullah SAW, orang yang keluar dari Madinah dijamin darah dan nyawanya, hartanya. Atau orang yang tinggal di Madinah dia tidak keluar juga dijamin. Kecuali orang yang melakukan kezaliman dan kerusakan dan dosa, maka mereka mendapatkan ancaman. Ini menjadi cikal bakalan hubungan internasional atau diplomat lah ya, kedutaan, konjen. Gimana warganya ya dilindungi, semuanya dilindungi kalau di luar negeri. Jangan dibiarkan terlantar, biarkan, nggak boleh demikian. Tengok, pasal-pasal itu sudah Rasulullah SAW letakkan dasar-dasarnya. Yang terakhir, diringkas oleh Syekh Dr. Ramadan Al-Buti, ada 13 ya diringkas. Inna Allah ala asdaqi ma fi hadhihi as-sahifah fa'abarrih wa inna Allah jarun liman barra wattaqa. Sesungguhnya Allah menjadi saksi kata Rasulullah atas klausel-klausel lembaran-lembaran negara Madinah ini, perjanjian ini. Sesungguhnya Allah selalu membantu jarun, dekat, jar itu artinya tetangga. Wa innallaha jarun liman barra wattaqa. Allah dekat kepada siapa saja ya orang yang bertakwa dan berbuat baik, ya, berniat baik dan berbuat takwa. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Aqsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagian terakhir sudah jam 5.48, masih ada waktu sekitar 10 menit. Kita akan membaca sedikit komentar-komentar daripada penyusun ya kitab Sirah Nabawiyah karya Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti ini. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, Piagam Madinah atau Dustur atau Sahifah Madinah ini kalau ditarik korelasinya dengan konteks kekinian itu disebut dengan dustur, aturan-aturan. Ya. Aturan-aturan baik yang berkaitan fima yata'allaq bi alaqati afradid daulah ma'abad. Baik yang berkaitan warga negara bi alaqa afradid daulah, warga negara dengan warga negara lain. Ya. Penduduk ya, maksudnya penduduk ini internal ya, atau bima yata'allaq bi alaqid daulah ma'al, atau diletakkan oleh Rasul pondasi dasar-dasar yang kita baca tadi. Piagam Madinah itu mengetekahkan, kata beliau, mengajarkan hubungan internasional, G2G, sebuah negara dengan negara. Kalau terjadi begini dan seterusnya tadi. Sangat jelas sekali. Ya. Wa hasbuna hadha dustur allazi wada'ahu Rasulullah SAW biwahyin min rabbih wastaktabahu ashabu. Cukup bagi kita semua isi-isi perjanjian atau piagam Madinah itu adalah sebuah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semuanya itu diberikan kepada Rasul melalui bantuan wahyu, wastaktabahu ashabu, dan disalin oleh para sahabatnya. Rasulullah memohon para sahabatnya untuk menulis itu. Rasulullah membacakan. Jadi secara ringkas mengetekahkan hubungan person warga negara dengan warga negara internal atau satu negara ini dengan negara lain tadi. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya beliau mengatakan ya, berkomentar tentang penegakan ya supremasi hukum. Ya. Semua harus melawan sebuah kezaliman, kata beliau. Ya. Orang yang melakukan kezaliman itu rendah di hadapan Allah dan Rasulnya, walaupun dia kuat. Dan orang yang lemah atau orang yang lemah ya secara fisik, harta, kedudukan, dia tidak melakukan kezaliman, dia taat, itu adalah orang yang kuat. Ya. Kemudian yang terakhir, ya dulu dalam butiran-butiran tadi ada yang menunjukkan tentang alamat ad-dika al-musawah fil musawah bainal muslimin. Nah, ini diulangi lagi oleh beliau tentang persamaan hak antara kaum muslimin.
La min haitsu anna syiar biraq lidaya. Tidak berdasarkan persamaan itu dari latar belakang. Dia terpandang, tidak, suku ini, suku itu sama. Bal min haitsu innaha ruknun min arkanis syar'iyyatil hammah lil mujtama'il islami. Bahkan ini ditinjau dari aspek syariah untuk peradaban masyarakat baru Islam. Jadi bukan ditengok dari latar belakang sukunya mana, keturunan mana. Yajibu taqwidu bi'adak wajhin wa tamma surah. Kata beliau ini wajib diterapkan. Jadi supremasi hukum itu ditegakkan bukan melihat latar belakang seseorang. Kalau dia melakukan tindak pelanggaran harus ditegakkan, kalau tidak ya sudah. Wa hasbuka mazhar li tatbiqi hadhil musawa bainal muslimin. Cukup bagi kita untuk pengaplikasian, penerapan implementasi persamaan hak antara muslimin, kaum muslimin, baik muhajirin ansor tadi, ma qarrarahu Nabi sallallahu alaihi fi al-bunt zimmatullahi wahidah yujiru alaihim adnahu. Apa yang disebutkan Rasul, tanggungan Allah, Allah menjamin satu. Ya, semuanya dijamin oleh Allah, yujiru alaihim adnahu. Allah akan dekat kepada orang yang lemah, yang dizolim. Ya, wa makna zalik anna zimmatul muslim ayyang kana muhtarimah. Ya, makna hal tersebut semua kehormatan kaum muslimin adalah mulia semua. Ya, dijamin oleh Allah dan Rasulnya. Wa jiwaruhu mahfuzun la yanbaghi an yujar alaihi. Dan dijamin oleh Allah, ya, faman adkhala minal muslimin ahadan fi jiwari falaysa. Jika ada orang muslim umpamanya ya, diberikan naungan, diberikan jaminan, nggak boleh orang lain merusak jaminan itu. Banyak orang lemah ini, dia dijamin, ya dijamin dia kehormatan darahnya dengan orang yang mulia. Ada sponsor, ya orang yang mendapat jaminan tadi tidak boleh diganggu hak-haknya. Sebagaimana dulu pernah terjadi. Ini yang terakhir ya, tengok kejadian yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Bapak Ibu. Tengok. Kita dengarkan. Rawal Syaikhani, Imam Bukhari Muslim meriwayatkan, wa ghairu Muhammad dan yang lainnya. Anna Ummahani, satu saat Ummahani binti Abi Thalib, yaitu putrinya Abi Thalib, suatu saat melaporkan zahabat ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal Fath, kejadian ini pada Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah ya. Faqalat, Ummu Hani kemudian berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, za'ama ibnu ummi alayya annahu qatil rajul ajartuhu. Ya, za'ama ibnu ummi, anak ibuku menyangka, alayya, menyangka saya, bahwasanya saya, ya, alayya annahu qatil rajulun ajartu. Dia membunuh, melakukan kesalahan orang yang pernah atau orang yang saya kasih jaminan. Jadi membunuh, ada yang menuduh saudaranya ini membunuh orang yang diberikan jaminan oleh Ummu Hani. Ajartuhu. Fulanun ibnu Hubairah. Namanya Fulan ibnu Hubairah yang diberikan jaminan. Qala Rasulullah sallallahu Rasulullah sallallahu kemudian bersabda, qad ajarna man ajarti ya Ummu Hani. Ummu Hani, kami akan memberikan naungan, bantuan orang yang engkau bantu, yang kau berikan naungan. Jadi dalam Islam begitu Bapak Ibu. Orang yang sudah dijamin hak darahnya, ya, diberikan jaminan, tidak boleh diganggu. Siapapun dia. Seperti Ummi Hani tadi ketika Fathu Makkah, ya, meminta keadilan kepada Rasul. Kok ada orang yang mengklaim, menuduh, melakukan mau melakukan pembunuhan orang yang saya berikan jaminan darahnya. Gimana nih ya Rasul? Dia sudah saya berikan jaminan, nggak boleh diganggu. Kemudian mau dibunuh. Oh kata Rasul, kami memberikan jaminan orang yang kau beri jaminan.
Allahu Akbar. Walau alam bisawab, masih ada waktu 5-4 menit. Saya serahkan ke Agung. Dengan ini maka tuntaslah kajian kita bagian kedua, bagian terakhir tentang Sahifatul Madinah atau lembaran piagam-piagam Madinah. Walau alam bisawab, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah banyak poin yang bisa kita ambil. Ini sudah ada pertanyaan Ustaz di kolom chat, saya bacakan Ustaz. Iya, tafadhol. Pelanggaran HAM pernah dilakukan oleh penguasa dan bahkan dibela oleh Muslim itu sendiri, Ustaz. Nah, apakah posisinya sama pada saat zaman Rasul ataupun Khulafaur Rasyidin dahulu? Mohon pencerahannya, Ustaz. Iya, terima kasih Pak Agung. Kalau sebuah pemimpin yang punya negara Muslim atau manapun melakukan kezaliman pada warganya, kalau itu sudah terbukti, ada saksi-saksi, ya semuanya dimasukkan dalam persidangan, ya dia harus dikenakan sanksi yang berlaku. Maka tadi kalau kita membedah satu persatu klausal itu, keadilan yang luar biasa yang Rasulullah tegakkan. Ya, apa kewajiban negara? Tengok tadi loh. Man kharaja minal Madinah fa huwa amin. Wa man qa'ada fil Madinah wa huwa amin. Illa man zalama aw asima. Orang yang keluar dari Madinah, umpamanya berpergian penduduk Madinah, itu dipantau nyawa dan darahnya dilindungi, diprotek. Ataupun dia tetap berada di Madinah, berarti hak warga negara itu. Jadi kalau umpamanya dia tidak mendapatkan perlindungan, nggak dizolimi, wah kacau tambahan. Ya, yang melakukan kezoliman, pelanggaran harus ditegakkan siapapun dia, kata Rasul. Walau kana waladu ahadim. Walaupun yang melakukan pelanggaran anak kalian sendiri. Tadi udah kita sebut di atas. Ya, kalau warga negara sendiri kemudian ditembak, dibunuh tanpa ada bukti atau hal-hal yang membuat mereka harus dilenyap, kacau. Oh, itulah sebuah kekacauan. Itulah nanti yang buat negeri ini hancur, kata Rasul tadi. Kalau sudah tidak ditegakkan itu. Makanya klausal tadi paling penting Bapak Ibu. Siapa penduduk Madinah keluar, maka kalau kita sekarang orang Indonesia yang keluar negeri kira-kira gitu, dijamin dia oleh negara. Nyawa darahnya, mau dia belajar, mau dia kerja, pokoknya gitulah sekarang kan gitu. Atau penduduk Madinah itu tetap berada di Madinah, atau kita menjadi orang yang tetap tinggal di Indonesia, di wilayah NKRI, dijamin nyawa kita, darah kita, gitu tugas negara, harta kita. Jadi kalau umpamanya ada yang melakukan kezaliman dari pihak manapun, walau kana waladu ahad, walaupun anak mereka, harus ditegakkan. Maka di sini ada pengadilan tadi. Ya, pengadilan tadi. Ya, kita berdoa orang-orang yang berbuat zalim itu diberikan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Darah nyawa seorang muslim itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya, kata Rasul. Ya, makanya ini kita tidak tahu musibah-musibah ini datang silih berganti, ini menjadi peringatan semuanya, ini muhasabah. Ya, itu mungkin komentar dari saya, Pak. Baik Ustaz. Silahkan. Ini saya menambahkan satu poin lagi, mungkin pertanyaannya, apakah penegakan keadilan ini masih diberlakukan juga setelah zamannya Rasul, jadi pada saat Khulafaur Rasyidin, Ustaz? Oh iya, Pak Agung, masih sekali. Masih ditegakkan oleh zaman Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Wardah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan dan Ali. Semuanya mengikuti apa tadi? Ala manhajin nubuwah, manhaj Rasulullah SAW. Ya, yang melakukan kezaliman harus diberikan sanksi, tidak ada pilih kasih. Ya, apalagi Umar bin Khattab, ya, dahsyat beliau. Ini masih berlaku. Dan itu kan menjadi sebuah nilai-nilai general yang semua orang mencintai itu, keadilan itu. Ya. Dan menjadikan orang semua benci kalau zalim. Tidak ada nilai fitrah, mau apapun agama dia, pasti semua mencintai keadilan. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mau agama siapapun, latar belakang siapapun, dia kalau ditanya fitrahnya, dia pasti benci kepada kezaliman. Makanya nilai-nilai keadilan itu adalah nilai-nilai universal. Ya, nilai-nilai universal dalam Islam yang semua mencintai dan mengharapkan itu. Siapapun dia. Dan itu tahu persis Rasulullah SAW meletakkan dasar-dasar tadi. Siapa keluar dari Madinah,
Amin, aman dia. Masuk aman ini dijamin darahnya, dilindungi hak-haknya, dan itu kewajiban negara. Ya, apa pasal-pasal yang kita hafal, dijamin dijamin apa hidupnya, ya kan, untuk kesejahteraan. Kalau itu dijalankan semua dengan pemangku kebijakan para pejabat, Indonesia ini akan kuat. Ya, jangan tambah warga negaranya dimusuhi. Kapan majunya kita ini? Ribet dengan warga negaranya saja. Dicari kesalahannya. Oh, negara lain sudah membuat teknologi ini itu, kita masih ribut sini saja. Nauzubillah min zalik, ya. Tengok Turki. Saya baca informasi terbaru 2 hari yang lalu sudah membuat generasi teknologi kedua kapal pesawat pengintai yang luar biasa. Luar biasa kan? Kerjasama dengan Pakistan. Wah, semua. Membangun pabrik, hampir 300 factory pabrik di Uzbekistan. Wah, dirangkul untuk menyaingi hegemoni Rusia dan negara-negara lain. Tengok. Wah. Jadi global, cara berpikirnya global. Jangan nyari kesalahan warganya, penduduknya. Aduh, kacau kalau begitu. Ya, akan maju kita. Tambah kita digilas dengan orang yang dari luar. Yaitu mungkin di-PR-kan kita, dikerjai begitu kan. Ribet internal, luar sudah menyerang kita, dalam tanda kutip, ekonomi semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Berhubung waktu sudah habis, Ustaz. Iya, Pak. Pokoknya untuk tutup dan doa, Ustaz. Iya. Terima kasih Pak Agung, Bapak Ibu, jamaah semua Masjid Al-Aqsa, Permata Bintaro, semoga sehat walafiat. Allah berkahi semua kita, Allah lindungi kita semua dari mara bahaya musibah dan orang-orang yang mau melakukan mungkin tidak senang, hasad, iri dan zalim kepada kita. Terakhir mari kita berdoa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an maghfuran wa jam'an marhuman waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman. Ya Rabb, ya Allah, jadikan pertemuan kami majelis ta'lim ba'da subuh jamaah Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro, pertemuan, perkumpulan majelis yang mendapatkan naungan rahmat, kasih sayang dan ampunan-Mu. Jadikan perpisahan kami dari majelis daring ini perpisahan yang mendapatkan proteksi, keamanan, perlindungan dari-Mu ya Rabb dimanapun kami berada. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rahman, ampuni salah kami, dosa kami, khilaf kami, dosa dan khilaf kedua orang tua kami. Jika mereka telah mendahului, jadikan kubur mereka taman daripada surgamu. Ya Allah ya Rabb, inna na'udzubika minal baras wal junun wal jizab wal masaib wa sayyid asqam wa virus corona. Kami berlindung padamu dari penyakit lepra, penyakit kusta, penyakit-penyakit virus-virus yang mengerikan, khususnya virus corona. Ya Rabbal Alamin. Allahumma rfa'anna hadal ghala wal waba wal bala wal masaib min baladina Indonesia khassa wa an jami'il buldanil muslimina amma. Berangkat ya Allah, ya Rabb, ini wabah, penyakit, musibah-musibah ya, dan segala mara bahaya dari bumi yang kami cintai, Indonesia dan negeri-negeri muslim lainnya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau atas segala sesuatu sangat berkuasa, sangat kuasa ya Allah. Sesungguhnya dia, virus ini adalah satu dari tentara-tentara makhluk ciptaan-Mu. Angkat dia ya Rabb. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Pak Agung, Pak Rudi, Bapak semuanya, pengurus yang lainnya, Pak Sopyan, ya, dan yang lain-lain. Semoga Allah berkahi kita semua. Sampai bertemu nanti di waktu lain, bulan depan,
bisa offline atau online, semoga bisa offline ya atau online, semoga menjadi ilmu bermanfaat. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.